kita itu adalah sesama saudara kita sebangsa dan setanah air, mengapa kita mesti bertengkar? Tapi ulo salam yo atur bagyo Om wilahing jati nuhuni ajat-ajat luhur Nusantara tabe uluk salamulnya. Sudah sampai yang ke-13, ini pupuh yang terakhir dalam 13 prediksi munculnya kembali sang penata bangsa Nusantara atau mercusuar dunia, termasuk lengkap dengan nasihat-nasihatnya bagi yang ingin menang dan menangi. Artinya menang dan menangi itu tatananing zaman adil yang didambakan oleh para leluhur termasuk oleh kita semua. Jadi prinsipnya zaman akhir ini merupakan target. Zaman akhir ini merupakan target munculnya pranatan zaman adil. Kalau di tanah Jawa ini disebut Ratu Adil. Kalau di kaum Kristen yang disebut mungkin Isa turun kembali, atau kalau yang di agama Islam itu cenderung mengatakan munculnya Imam Mahdi. Itu intinya sama, lalu saya akan menguraikan untuk bisa menang dan menangi sesuai 13 pupuh ini. Ini adalah pupuh yang terakhir, pupuh yang ke-13 dalam lagu Dandang Gula. Apa tembang Dandang Gula, bukan lagu ya. Lagu itu kan ya lagu itu cenderung kekinian lah gitu aja. Kalau tembang itu kan mau cepat. Lah dalam hal ini, dalam pupuh yang ke-13 ini, yang pada intinya merupakan rujukan agar kita itu tidak sombong, dan selalu bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak rumongso gemede. Lah sekarang ini kejadiannya bangsa kita sudah merasa gumede. Rumongso bisa, datan bisa ngrumangsani. Contoh kejadian yang namanya satpam bergaya polisi itu sekarang udah banyak ya, karena memang tata rasa yang saya maksud, tata rasa kehidupan ini sudah tidak terpedulikan lagi atau sudah dianggap kekuno-kunoan lah, padahal sumber hidup itu adalah rasa menurut saya, artinya menurut yang lain monggo-monggo saja. Makanya satu ajaran atau ajakan dari leluhur kita yaitu yang merujuk kepada menungso kudu duwe rasa handarbeni. Handarbeni ini nggak memiliki, namun lebih daripada memiliki, yaitu kalau handarbeni itu ya sanggup merawat, sanggup majsinamadan, sanggup rukun, sanggup saling. Ini rumongso handarbeni lah. Selama ini rumongso handarbeni dirubah oleh kaum kolonial menjadi kepemilikan gitu, kepemilikan. Ya adanya orang yang milik gendong lali kalau istilah Jawa. Kalau orang sudah punya milik tentu akan gendong lali. Gendong itu ya yang gendong, kalau bahasa Indonesianya itu gendong itu apa itu? Ya pokoknya gendong itu ya mengemban tapi di belakang gitu loh, itu namanya gendong. Jadi sudah gendong lali, lebih menitik beratkan kepada rasa lali atau rasa lupa terhadap amanat leluhur. Lah ini yang sangat-sangat kurang ngepasi dalam saat ini. Kita semestinya apapun alasannya, leluhur kita adalah kalau istilah Jawa itu pepunden. Pepunden itu ya yang mengawali kita berada di bumi, lalu kita ditugaskan untuk apa, dan sabeja-bejane makhluk itu kata guru saya adalah makhluk yang bernama manusia, karena yang namanya binatang, tumbuhan ingin jadi manusia saja itu nggak sanggup. Namun karena kita telah menjadi manusia ini sabeja-bejane, namun juga sabejat-bejate. Artinya saya sering mengatakan bahwasanya setiap manusia ini punya amanat, punya perintah dari Tuhan untuk bisa menyempurnakan dari yang leluhurnya sampai dengan tumbuhan dan binatangnya. Artinya saya sering mengatakan bahwasanya pemimpine manungso ngejobo dadi pemimpine para manungso uga kudu bisa dadi pemimpine para
makhluk halus termasuk binatang dan tumbuhan. Karena binatang dan tumbuhan ini termasuk makhluk halus jin, setan, peri, perkayangan hanya akan bisa masuk surga kalau kata Pak Kiai, hanya bisa sampai ke kasampurnan manakala mendukung laku perjalanan manusia yang sedang menjunjung tinggi kemuliaan atas nama Tuhan. Artinya atas nama Tuhan yang termaksud adalah hanya manusia yang bisa menyebut nama Tuhan. Kalau yang lain binatang termasuk tumbuhan tidak yang seperti itulah. Itulah kita itu adalah makhluk yang terpilih, sehingga tidak sembarang atau semau gue mestinya kita mengupas diri kita untuk bisa menemukan titik temu menjadi makhluk yang sempurna dan bisa lebih menyempurnakan langkah-langkah leluhur termasuk makhluk-makhluk binatang, tumbuhan dan sebagainya. Artinya kita sering menghayati bahwasanya yang namanya binatang itu kan suaranya hanya satu ya, suaranya ya kambing ya kayak kambing, ayam kayak ayam. Namun kalau manusia itu bisa imbal wacono atau bisa berkata-kata seperti ini adalah karena kita ketunungan sukma. Lah sukma inilah yang menurut saya adalah pemimpin di muka bumi. Akan saya tembangkan saja, sekali lagi saya mohon pamit kepada arwahnya Romo Warsontani. Mudah-mudahan dengan tembang ini saya hanya menyampaikan, tidak menyebabkan saru siku untuk diri saya dan untuk alam raya ini. Intinya saya adalah menyampaikan agar bisa memberikan peringatan kepada putra wayah Nusantara ini agar kita melaju ke arah Indonesia yang lebih baik, lebih tumoto, untuk bisa kita lebih menyempurnakan para leluhur-leluhur terdahulu dan termasuk juga makhluk-makhluk lain. Muto mring wangsitiki eling peparing ingkang kuwasa, ya kerem rasa gumedhe gumagus kelawan sumbung murni ati lan sabar nrimo waspada ing aruh mungsuh kang bebarengan dolan gunakno kawruh pangesti marang Gusti kang sawiji iku kalis boyo. Emuto mring wangsit iki, ingat-ingatlah kepada wangsit ya, taruhlah pesan-pesan lah, pesan-pesan ini eling peparinging kang kuwasa. Nah, di samping ingat kepada wangsit ini, selalu kita eling kepada kekuasaan Tuhan. Jangan sampai yo kerem rasa gumedhe gumagus kelawan sumbung. Artinya kita tidak diperkenankan punya rasa gumedhe. Gumedhe itu yang merasa besar lah, merasa tinggi hati kalau istilah itu ya. Lalu gumedhe, gumagus, gumagus itu ya bergaya. Kalau istilah Jawa itu gumagus, bergaya kelawan sumbung. Sumbung itu ya sombong ya. Artinya lalu kita dianjurkan untuk memurnikan hati lan sabar narimo. Kita mesti sabar narimo, artinya menerima kahanan. Jangan sampai kita, kalau istilah sekarang ada BBM naik, kita tidak menerima lalu kita bergejolak, ikut-ikut demo, tidak tahu pok lan buntute. Bukan berarti saya melarang demo, tidak, monggo-monggo saja. Namun yang saya takutkan adalah ada sebuah kekeliruan paham ya, mencelakakan diri kita masing-masing. Artinya demo itu juga harus ada aturannya begitu. Lah kalau kita lepas dari aturan itu, niscaya kita akan menjadi orang yang celaka kalau istilah kasar gitu, atau orang yang merugi lah. Artinya saya memberikan rujukan seyogianya kita berpijak kepada
bar ndarma lan narima. Waspada ing aruh mungsuh. Lah, ini kan banyak musuh dalam selimut kalau istilah itu. Kita itu dipengaruhi untuk dipancing emosinya dan lalu kita marah dan lalu kita akan celaka, begitulah. Ini yang penting kita kendalikan. Jangan sampai kita terjadi hal yang demikian. Karena apa? Kita itu adalah sesama saudara kita sebangsa dan setanah air. Mengapa kita mesti bertengkar? Lalu yang selanjutnya, jangan kita terpengaruh musuh kang bebarengan dolan. Artinya musuh kita itu bisa jadi ya yang bersama-sama dalam bermain apa ya kita jabarkan sendiri lah, misalnya ke tempat wisata bareng, ini bisa menjadi musuh. Artinya musuh itu tidak datang dari yang jauh, justru dari kebanyakan dari yang dekat. Gunakan pangesti, gunakan kawruh pangesti, artinya kita itu sering meditasi kalau istilah sekarang. Kalau orang Jawa itu ya mengheningkan cipta lah, taruhlah ya mengheningkan cipta, ngestiaji, kan ada itu. Ngestiaji poncowolo iku masesa ponco indra catur diningkas sajuga kang sinidikara kalau istilah dalang. Jadi niscaya kalau kita sering merenung gitulah secara gampangnya atau ngesti itu, niscaya kita akan meningkatkan tingkat kesadaran kita, ya kesadaran tingkat tinggi akan timbul. Nanti kita akan menjadi orang yang selamat, yang menang dan menangi. Marang Gusti niscaya, artinya kita ngesti ya mengheningkan cipta, penuh perenungan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas fungsi diri di atas bumi. Niscaya kita akan kalis ing bebaya. Lah, Tuhan itu satu, sedangkan ciptaannya itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Niscaya kita adalah orang yang selamat. Karena apa? Di antara banyak orang dari suku-suku dan bangsa-bangsa, rata-rata meninggalkan ngestiaji poncowolo atau merenungi diri, sesuatu hal yang sesungguhnya sangat kita kesandung kalau istilah Jawa ya. Tiap hari itu kita perlu merenungkan, namun kalau tidur sering, tapi merenungkan itu kurang lah. Ini perenungan atau istilah kata itu sekarang perenungan suci. Jadi caranya meningkatkan perenungan dan kita tumindak yang waspada kepada teman keseharian, niscaya kita akan kalis ing bebaya. Terima kasih.